Selamat pagi teman-teman semua. Selamat hari Minggu saya ucapkan untuk kita semua, baik yang di kelas Madya, begitu juga kelas Tunas Muda. Nah, pagi ini kita akan belajar sekolah minggu kembali dari pelajaran kita yang ke-10. Kalau dari buku Tunas Muda, judulnya Ciri Khas Hidup Peserta Perjamuan Tuhan. Ayat bacaannya diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu meminta bimbingan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami dapat belajar kembali sekolah minggu, mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Kiranya buka hati, buka pikiran kami supaya dapat kami mengerti dan kami dapat menerapkan apa yang kami pelajari dari firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya tolong kami Tuhan. Begitu juga teman kami yang tidak dapat mengikuti sekolah minggu karena halangan sesuatu, kiranya Tuhan menolong teman kami dimanapun berada. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, ayat bacaan cukup panjang. Saya akan bantu bacakan ayat bacaannya dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33 ya. Kita buka Alkitab bersama-sama dan kita bisa baca bersama-sama, tapi saya akan bantu bacakan ya. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33 dengan judul perikop Israel sebagai suatu peringatan. Perhatikan baik-baik ayatnya. Saya akan bacakan pelan-pelan ya. Nah, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang besar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia sehingga sesuatu diperbolehkan? Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tetapi mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, jangan engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani, yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena memakan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menyimpulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, itu ayat bacaan kita pada pagi hari ini, cukup panjang. Nah, teman-teman, tadi judul perikopnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Nah, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di
Korintus. Nah, sebenarnya kalau kita baca teliti dengan seksama isi surat Paulus ini tadi kepada jemaat di Korintus, begitu tegas ya, dan cukup keras. Nah, kota Korintus adalah sebuah kota pelabuhan yang bisa dibilang kota yang cukup makmur. Ya, kota ini adalah kota persinggahan dari berbagai tempat. Nah, sehingga banyak juga kebudayaan ada di tempat ini. Begitu juga banyak penyembahan berhala di tempat ini. Begitu juga ada kuil-kuil dewi, dibilang di sana ada di dalam literatur tertentu ditulis kuil dewi cinta. Jadi banyak juga pelacuran di tempat ini. Karena memang banyak budaya yang bercampur di situ, baik orang yang percaya Tuhan, begitu juga penyembah berhala. Nah, Paulus memakai bangsa Israel sebagai contoh dari sikap ketidakdewasaan rohani yang terlihat dari sikap dan perilaku bangsa Israel ketika orang-orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Musa ke tanah perjanjian. Nah, bangsa Israel merasa sebagai bangsa yang dipilih Allah, bangsa pilihan. Memang mereka adalah bangsa umat pilihan Allah. Sehingga nggak tahu kenapa, apakah ada kesombongan atau mereka merasa istimewa atau mereka merasa bisa kompromi dengan Tuhan sehingga mereka berlaku sesuka hatinya. Nanti juga kalau kami minta ampun kepada Tuhan, mungkin pasti diampuni, mungkin berpikir seperti itu. Nah, tapi dari ayat bacaan tadi yang sudah kita baca tadi, kita akan belajar 3 hal dalam hal ini ya. Nah, pertama, umat Allah atau orang Israel diberkati secara khusus. Memang betul ya. Jadi umat Israel yang keluar dari tanah Mesir dibawa dengan pimpinan Musa ke tanah perjanjian, mereka diberkati secara khusus. Ya, bagaimana tidak? Allah melindungi mereka dan menyertai mereka. Melalui pimpinan Musa, Allah membimbing bangsa ini keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Kalau siang ada tiang awan, kalau malam ada tiang api yang selalu memberi perlindungan dan kehangatan kepada mereka. Nah, begitu juga Allah menyediakan makanan, yaitu mana ya. Selama lebih kurang 40 tahun mereka diberi makanan, minuman, begitu juga mujizat-mujizat seperti air pahit di Mara yang dirubah Tuhan menjadi manis. Nah, Israel diberkati Tuhan dengan luar biasa secara khusus, tapi orang-orang Israel juga lupa siapa yang memberi berkat, tapi mereka hanya bersemangat akan berkatnya, apa yang mereka perlukan. Mereka selalu menuntut berkat-berkat, yaitu apakah makanan, kenyamanan, apa segala macam ya. Mereka selalu bersungut-sungut. Mereka bilang mereka lebih enak tinggal di tanah Mesir dibanding di gurun seperti itu. Jadi akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka tidak tahan uji. Nah, seperti di ayat 5 bilang tadi di 1 Korintus 10 yang dikatakan, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang besar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Karena apa? Karena perbuatan mereka. Ya. Ketika begitu juga sekarang, zaman sekarang, masa kita sekarang. Nah, ketika kita diberikan kepercayaan atau berkat, apakah kita dikasih kelimpahan atau kita dikasih suatu berkat, sesuatu yang dipercayakan kepada kita, apakah itu membuat kita menjadi semakin terpaut kepada Tuhan kah? Atau menjadikan kita menjadi orang yang sombong kah? Atau menjadikan kita menjadi orang yang mengandalkan diri sendiri, jadinya mengandalkan kekuatan sendiri akhirnya, dan tidak mengandalkan kekuatan Tuhan dan tidak berserah kepada Tuhan. Nah, dari segala sesuatu yang kita punyai, dari segala sesuatu yang
mungkin bisa kita sombongkan, bisa didiskusikan itu bagaimana itu supaya kita tidak lari dari bergantung kepada Tuhan, supaya kita tetap dapat bergantung pada Tuhan apapun yang kita miliki, gitu ya, apapun berkat yang kita dapatkan dari Tuhan. Nah, karena melalui berkat juga bisa dipakai Tuhan untuk menguji kita, ya, untuk menguji iman kita, apakah kita berkenan atau apakah kita tahan uji di hadapan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ada ayat-ayat tadi. Jadi Israel ini, orang Israel dibinasakan karena dosa. Ya, kalau kita lihat di ayat 6 yang dibaca tadi, berkata seperti ini. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, yaitu dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang Israel, ya. Nah, jadi Israel sebagai suatu peringatan atau contoh yang diberikan oleh Paulus untuk jemaat di Korintus supaya tidak melakukan seperti apa yang orang Israel lakukan. Nah, emang sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh orang Israel sehingga dibinasakan oleh Allah? Padahal mereka ini kalau kita lihat adalah umat pilihan Allah, istimewa di hadapan Tuhan, ya. Jadi kenapa harus dibinasakan? Nah, ternyata ada banyak dosa yang diperbuat oleh orang Israel. Orang Israel ini adalah orang-orang yang bebal, gitu. Nah, kalau kita lihat di ayat 7 berkata seperti ini, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jadi mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Ya. Jadi mereka membuat patung dari emas dan menyembahnya, ya, menjadi berhala. Jadi tapi kalau sekarang, nah, kalau dulu kan mereka membuat patung dari emas menjadi berhala, gitu ya. Nah, ya, kalau sekarang nggak ada kita membuat patung untuk disembah, ya, berhala seperti patung atau benda-benda untuk disembah. Tapi apa berhalanya sekarang? Zaman masa kita sekarang ini, ya, buat kalian yang masih anak-anak yang menjelang remaja, yang begitu pertumbuhan pikirannya begitu dinamis, gitu. Apa yang menjadi berhala pada masa-masa kalian? Nah, di Kolose 3 ayat 5 Paulus berkata seperti ini. Keserakahan adalah sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan adalah sama dengan penyembahan berhala. Dan lebih luas lagi, segala sesuatu yang diutamakan baik material maupun spiritual menyamai atau melebihi kepada Tuhan adalah sikap penyembahan berhala. Nah, jadi luas, ya, artinya, ya, luas. Jadi ternyata banyak hal yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Kalau dalam hidup kalian bisa itu apakah game misalnya, handphone misalnya, apalagi banyak, ya, pacar misalnya, bagi yang sudah punya pacar, ya, uang misalnya, atau hal-hal yang lain yang sangat kalian idamkan atau idolakan misalnya. Itu bisa menjadi berhala karena kita bisa membuat sikap kita lebih mengutamakan itu dibandingkan Tuhan. Nah, itu sudah memberhalakan, dan Tuhan tidak mau seperti itu. Nah, kemudian di ayat 8 juga disebutkan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang.
begitu banyak orang ditewaskan karena dosa percabulan yang mereka lakukan di karena yang dilakukan oleh orang-orang Israel ya pada waktu itu. Nah, kemudian ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ya, jadi mereka mencobai Tuhan ya, sehingga mereka mati di pagut ular. Nah, kemudian di ayat 10 kita lanjut, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh maut. Ya, kalau kita baca di kitab Keluaran, nah di situ kita bisa lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel dari keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian ya. Mereka suka bersungut-sungut. Mereka bilang mereka lebih suka, kenapa membawa kami ke padang gurun ini hanya untuk membinasakan kami, lebih baik tinggal di Mesir. Di sana ada daging, ada makanan yang lebih enak. Mereka suka bersungut-sungut. Ketika nggak ada air, mereka bersungut-sungut. Ketika nggak ada makanan, mereka bersungut-sungut. Selalu bersungut-sungut. Sehingga mereka mendapat murka Tuhan. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat 11, saya akan bacakan kembali. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, jadi ada peringatan di sini. Tuhan memberikan teguran kepada orang Israel, walaupun memiliki walaupun mereka adalah umat pilihan Allah. Nah, mereka harusnya nggak boleh sombong atau merasa diistimewakan atau lepas dari hukuman seperti itu ya. Tetapi Tuhan tetap menghukum yang bersalah, seperti halnya orang Israel tadi. Jadi begitu juga dengan kita. Ini adalah peringatan buat kita yang hidup di masa sekarang, di zaman akhir ini, kata ayat 11 tadi ya. Jadi supaya kita jangan berlaku seperti orang-orang Israel tadi. Nah, lebih lengkapnya kita bisa baca ya. Kalian bisa baca kitab Keluaran supaya tahu apa yang persisnya dilakukan oleh orang-orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan dalam pimpinan Musa ya, di padang gurun. Nah, jangan sampai kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, kita kan nggak mau menjadi contoh ya, seperti Paulus menjadikan orang Israel menjadi contoh kepada jemaat di Korintus dalam suratnya. Nah, kita juga nggak mau dijadikan contoh oleh orang lain karena kita dihukum. Jangan sampai seperti si A itu doh, nanti dihukum Tuhan karena dia berdosa. Nah, kita nggak mau ya seperti itu ya. Jadi kita juga sudah diperingatkan Paulus dan seperti suratnya ke Korintus supaya kita jangan berlaku seperti orang-orang Israel. Nah, jadi mari kita teguh dalam pendirian iman kita kepada Tuhan ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah tadi kita membahas yang pertama itu umat orang Israel adalah bangsa pilihan Allah, dan begitu juga bangsa pilihan Allah orang Israel ini kemudian dibinasakan oleh Allah sendiri gitu ya. Nah, kemudian tapi ternyata Allah itu juga setia gitu ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 13, saya akan bacakan kembali. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Jadi ujian gitu ya, yang kita alami tidak akan melebihi kemampuan yang kita miliki. Dan ketika ujian, pencobaan kita alami, kalau ketika kita setia kepada Allah, maka Allah akan setia juga
memberi jalan keluar kepada kita. Ya, seperti contohnya misalnya apa yang dialami oleh di Perjanjian Lama ya, dialami oleh Abraham. Abraham dijanjikan Allah memiliki anak, tapi sampai lama dia baru akhirnya mendapatkan anak, gitu ya. Kemudian setelah punya anak, kemudian Tuhan memintanya dikorbankan. Tapi apa yang Abraham lakukan? Dia taat, sehingga dia menang dalam pencobaan, ya. Dia imannya teguh kepada Tuhan. Begitu juga misalnya kalau kita lihat Ayub, ya, Ayub dengan begitu hidupnya yang enak, kekayaannya yang banyak, kemudian dia jatuh miskin, semuanya habis, hartanya habis, anak-anaknya mati, tapi kemudian Ayub tidak berpaling dari Allah, dan kemudian Allah memulihkan Ayub dengan luar biasa, gitu ya, dengan mendapatkan anak-anak juga kembali, begitu juga kekayaannya lebih banyak dari semula. Nah, Allah mengizinkan pencobaan untuk kita lalui, dan kita dapat menang dalam melaluinya. Nah, jadi kita bisa mendiskusikan di kelas kita masing-masing ya, apa yang menjadi pencobaan dalam hidup kalian sekarang, pada masa umur kalian sekarang menjelang remaja ya. Pasti banyaklah pergumulan-pergumulan kalian, apakah dalam sekolah, ya, dalam pertemanan, apakah ada yang sudah saling suka dengan lawan jenisnya misalnya, atau apakah itu dengan bermasalah dengan mengatur waktu, dengan belajar dengan main game misalnya, atau ketergantungan terhadap handphone atau hal-hal lain misalnya ya. Banyak. Nah, diskusikan bagaimana supaya kita dapat melaluinya. Jadi kalau kita tidak tahu, atau kalau kita tidak menyadari, kita tidak menyadari apa yang sudah kita berhalakan atau apa kesalahan kita, nah tentu kita nggak bisa memperbaikinya. Makanya kita bisa berdiskusi, kira-kira apa yang pencobaan apa yang saya dapat dalam hidup saya, yang saya alami dalam hidup saya, seperti itu, sehingga kita dapat keluar dari masalah itu. Nah, kemudian Paulus menguatkan orang Korintus dengan pencobaan menimpa setiap orang, gitu ya. Jangan merasa cuma kita sendiri yang sedang ditimpa pencobaan. Jadi dalam suratnya ini Paulus memberi penguatan juga kepada orang jemaatnya di Korintus, bahwa pencobaan yang kita alami, ya, orang lain juga mengalami pencobaan. Bukan cuma kita sendiri yang menderita, sedang mengalami pencobaan, gitu ya. Orang lain juga mendapatkan pencobaan, mungkin berbeda-beda. Nah, tapi orang lain bisa melaluinya, kita juga dengan kemenangan, maka kita pun harus bisa melaluinya dengan kemenangan. Seperti contohnya misalnya Abraham dan Ayub tadi, ya. Nah, ketika kita dicobai, maka Allah akan memberikan jalan keluar, ya, seperti tadi di ayat yang dibaca tadi. Allah tidak akan membiarkan kita ketika kita melalui pencobaan. Nah, jadi semua pencobaan akan dilalui karena bergantung kepada kesetiaan Allah. Kita percaya Allah itu setia, Allah itu adil, gitu ya. Kalau kita berpaling kepadanya, kalau kita berbalik kepadanya, kita pasti ditolong oleh Dia. Nah, itulah pembahasan ayat-ayat, sebagian ayat yang kita baca ya, dari ayat bacaan kita. Nah, kemudian apabila kita kaitkan dengan judul pelajaran kita pada pagi ini, ciri khas hidup peserta perjamuan Tuhan. Nah, perjamuan Tuhan adalah peristiwa ketika Yesus memecah roti sebagai simbol tubuh yang terpecah menjadi peringatan akan Yesus, ya. Nah, kemudian
cawan atau anggur adalah simbol darah Yesus yang tercurah menjadi peringatan akan Yesus, yaitu lambang kematian Yesus. Ya. Kemudian persekutuan dengan darah Yesus. Nah, persekutuan dengan darah Yesus menunjuk kepada orang percaya yang ikut serta diselamatkan dalam kematian Yesus. Ya. Saya ulang ya, persekutuan dengan darah Yesus menunjuk kepada orang percaya yang ikut serta diselamatkan dalam kematian Yesus. Nah, roti dan anggur hanyalah simbol. Nah, ini jangan sampai salah mengartikan roti dan anggur yang kita gunakan dalam perjamuan ya. Baru-baru ini juga kita melakukan perjamuan, ada yang dari rumah, ada yang dari gereja. Nah, kita menggunakan anggur atau mungkin juga Fanta atau Coca-Cola dan roti gitu ya. Nah, jadi roti dan anggur hanyalah simbol yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah dan juga darah Kristus yang tercurah. Nah, jadi dua benda ini, roti dan anggur, bukanlah jimat gitu ya, yang bisa kita pakai gitu ya. Jangan salah mengartikan. Atau bukan juga benar-benar tubuh Yesus. Ya. Tapi ini roti dan anggur hanya simbol supaya kita mengingat akan kematian Yesus. Ya. Kemudian ada dua cawan yang bisa kita pilih dalam hidup ini. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati atasnya ya. Pertama adalah cawan Tuhan. Kita ikut serta dalam penebusan Tuhan Yesus. Kalau kita ikut dalam cawan Tuhan, artinya kita ikut serta dalam penebusan Tuhan Yesus. Nah, kemudian ada cawan roh jahat. Nah, ketika kita ikut serta dalam penyembahan roh-roh jahat atau perilaku kita sendiri, ya, perilaku kita sehari-hari bisa jadi mencerminkan bahwa kita ikut roh-roh jahat. Ya, jadi dua hal ini tidak dapat disatukan. Nah, seperti tadi penjelasan yang sudah kita bahas di atas, penyembahan berhala tadi berarti itu adalah cawan roh jahat. Ya, kita harus menghindari itu. Nah, ketika kita dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dan maksudnya kita tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Ya, jadi kita nggak bisa ikut dalam perjamuan Tuhan atau menerima Tuhan juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kemudian kita juga menyembah berhala. Nah, karena Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu. Seperti ayat 21 dan 22 ya. Saya akan bacakan kembali ayat 21 dan 22. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Ya, karena kita bisa membangkitkan cemburu Tuhan kalau kita ikut dalam cawan Tuhan dan juga ikut dalam cawan roh jahat. Nah, itu bisa kita menimbulkan cemburu Tuhan. Dan ingat bahwa kita tidak lebih kuat dari Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, kita dapat dihukum Tuhan. Ya, kita dapat dihukum Tuhan juga kalau kita tidak setia kepadanya. Nah, jadi kita harus berhati-hati jangan sampai jatuh dalam penyembahan berhala-berhala tadi. Banyak berhala ya, apapun bisa menjadi berhala dalam hidup di zaman sekarang ini ya. Uang, handphone dan lain segala macam ya. Dan perbuatan penyembahan roh-roh jahat yang selalu siap menggoda kita sehingga jatuh dalam dosa. Hati-hati karena kita lemah
manusia itu lemah terhadap godaan. Ya, lemah terhadap godaan. Jadi kita harus berhati-hati terhadap godaan. Ya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup kita, menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, nah, supaya kita tidak jatuh. Ya, nah, kesimpulan pelajaran kita pada pagi ini. Nah, jadi teman-teman semua, bacalah, ya, perhatikan dan renungkan firman Tuhan sebagai satu-satunya pedoman dalam hidup kita. Bukan kitab lain, bukan cerita lain, ya, tapi hanya firman Tuhan. Nah, kemudian perjamuan Tuhan menjadi peringatan sebagai tubuh Tuhan yang terpecah, dan darah yang tercurah disimbolkan dengan roti dan anggur untuk tujuan menjadi peringatan akan kematian Yesus sampai Dia datang yang kedua kalinya. Kalau kita lakukan perjamuan Tuhan, berarti kita mengakui Yesus mati untuk kita dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah menjadi pemberitaan. Nah, jalani hidup ini, hidup kita, hidup kalian dalam takut akan Tuhan dan tidak akan membuat dosa berulang. Nah, perbaiki diri. Nah, perjamuan bukanlah, ingat ya, perjamuan bukanlah ritual penyucian diri kita dari dosa kita. Perjamuan bukanlah ritual yang bisa untuk berulang-ulang menyucikan diri kita. Nah, hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang salah tentang perjamuan. Tapi pedoman kita adalah firman Tuhan, ya. Kalau kita ikuti dan baca sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak akan tersesat. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan dapat kami mengerti, kiranya firman-Mu Tuhan dapat kami jadikan pedoman dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti selalu firman-Mu, supaya kami dapat mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, tuntunan dalam hidup kami, agar kami tidak menyimpang dalam hidup kami. Tuhan, kiranya ampuni dan dosa dan kesalahan kami, kiranya jauhkan kami dari penyebaran virus corona yang pandemi sekarang ya Tuhan. Kiranya berkati kami selalu, beri perlindungan-Mu kepada kami dimanapun kami berada ya Bapa. Baik yang sekolah dari rumah, kiranya Tuhan juga menolong, beri hikmat dan kepintaran kepada teman-teman kami yang sekolah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.